tidak usah ditalaki lagi, tidak usah dituntun lagi, langsung saja suruh baca sendiri dengan pelan-pelan, dengan makhraj, dengan huruf yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia termulia, manusia yang paling sempurna, yaitu seseorang yang akan memberikan syafaatnya kelak kepada umatnya di hari kiamat. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat sakinah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita kali ini adalah materi yang baru. Tapi tetap di materi kita di jilid 3 ini masih berkutat seputar tentang bacaan panjang. Ini sekarang materi yang baru adalah materi yang ketiga. Panjang yang ketiga adalah dhammah diikuti wawu sukun. Dhammah diikuti wawu sukun. Cara panjangnya sama, dibaca panjang satu ayunan. Komentarnya juga sama, dibaca panjang satu ayunan. Jadi ketika sudah nyampe di sini, bolehlah diringkas kepada Ananda. Nah, materi kita sudah hampir selesai di jilid 3. Yang pertama apa nak yang dibaca panjang? Fathah diikuti alif, bagus. Yang kedua apa? Kasroh diikuti ya sukun, keren. Yang ketiga apa? Dhammah diikuti wawu sukun, dibaca panjang satu ayunan. Dhammah diikuti wawu sukun, dibaca panjang satu ayunan. Buna tidak panjang. Buna. Buna, bunya dibaca panjang. Kenapa nak kok dibaca panjang? Karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Tuna, tidak ada yang panjang. Tuna, mana yang dibaca panjang nak? Tu, kenapa kok panjang? Karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Masya Allah, ketika sudah seperti itu, berarti Ananda sudah mengerti konsep kita. Langsung saja disuruh baca, ini sudah jilid 3, otomatis anak-anak putra putri kita itu sudah lancar sebenarnya bacanya. Apalagi konsep terbaru mereka sudah paham. Juna, tidak usah ditalaki lagi, tidak usah dituntun lagi, langsung saja suruh baca sendiri dengan pelan-pelan, dengan makhraj, dengan huruf yang bagus. Huna, khuna, duna, zuna, runa, zuna. Hati-hati di sini seperti Z, zuna, jangan sampai seperti S, suna. Suna, baru yang ini biasa. Suna, shuna, ini tebel, angin keluar semua, mengumpul di dalam mulut. Shuna, shuna, ajuzun, sudurun, tahurun. Yang mana yang panjang di sini nak? Du, bagus. Kenapa? Ada dhammah diikuti wawu sukun. Selalu diulang-ulangi supaya konsep itu menancap dengan bagus, menancap dengan dalam, sehingga anak-anak kita harapkan tidak akan lupa lagi dengan konsep itu. Ghafurun, syakurun, haluan, saghirun, syakiran, latifun. Mana yang baca panjang nak? Ri, bagus. Kenapa? Kasroh diikuti ya sukun. Nah, ini mengulang-ulang materi yang kemarin, mengulangi kembali materi yang sudah terlewat. Syakiran, mana yang panjang nak? Sya. Kenapa kok panjang? Ada fathah diikuti alif. Mengingat kembali. Penulis pengarang ini mengajak kita mengulangi materi yang sudah kita lewati kemarin. Latifun, mana yang panjang? Wi, kenapa kok panjang? Ada kasrah diikuti ya sukun. Bagus. Saburan, qabulin, syaribun. Nah, tidak apa-apa, pelan-pelan, asalkan konsepnya sudah masuk, cara bacanya sudah benar, meskipun bacaannya, cara bacanya tidak terlalu cepat. Oke. Atimuna, berapa yang panjang nak? Ada 2. Mana yang pertama? A. Kenapa kok panjang? Karena ada fathah panjang. Oh, masih ingat ternyata namanya fathah panjang. Yang kedua mana? Mu. Kenapa kok panjang? Karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Masya Allah, berarti konsepnya sudah masuk semua. Fa'iluna, akiluna,
hadiruna, malikuna, hashimuna. Pelan-pelan saja. Hamiduna, harus ada seperti ininya. Hamiduna, raki'una, sajiduna, zahibuna, raziquna. Nah, harus diingatkan ini dalam, nak, jangan razikuna, tapi raziquna, sabiquna, yang sabar, yang telaten, supaya hasilnya benar-benar bagus. Syaribuna, jami'una, hamiduna, syahiduna, zakiruna, tohiruna. Ustadz, seumpama anak saya tidak mampu, Ustadz, kalau terlalu banyak, ya jangan banyak-banyak. Diajak baca saja setiap satu pertemuan atau setiap hari 4 baris saja tidak apa-apa. Yang penting anak-anak itu konsepnya selalu terpatri lagi, diingatkan lagi, terulang kembali. Tidak bagus kita terlalu banyak, juga tidak bagus. Yang penting anak ini tetap setiap hari itu tetap kelihatan semangat. Jadi ketika semangatnya sudah kendor, nah berarti kita harus mencari kenapa ya kok semangatnya ini kendor. Nah seperti itu. Mungkin terlalu banyak, atau mungkin cara mengajar kita yang terlalu monoton. Nah seperti itu. Alimuna, mani'una, sabiruna, wasi'una, khaliduna, dakhiluna. Nah, seumpama anak-anak ternyata kita tanya kok sudah lancar, kita sudah memastikan sudah, tidak perlu juga kita terlalu sering menanyakan alasannya. Karena ketika terlalu sering juga itu mungkin menyebabkan anak-anak juga males. Nah, ini mulai banyak berarti. Azizun ghafurun, fawakihu katsiratun, aliman hakiman, wa uhiya ila nuhin, ajuzun aqimun, wa dhurisinina. Penting bagi kita, bagi pengajar, bagi orang tua, bagi para ustadz, ustadzah, ini mempunyai target. Oh iya, di jilid 3 ini ada 40 halaman seumpama. Atau mengajar dengan pakai peraga, ada 20 halaman. Berarti paling tidak, paling cepat itu 20 tatap muka harus selesai. Kalau terlalu berat, dikalikan 2 saja. 40 kali tatap muka. Jadi sekali tatap muka itu ada separuh yang kita baca. Nah, kita harus punya target juga. Jangan sampai anak-anak ini terlalu lama naik karena tidak ada targetnya. Nah, kita sebagai guru juga harus memikirkan itu supaya perkembangan anak-anak ini tidak stagnan. Perkembangan anak-anak ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita sendiri sebagai orang tua atau kita sebagai guru. Karena kita sebagai guru punya tuntutan yang besar, punya tanggung jawab terhadap anak itu sendiri, punya tanggung jawab kita terhadap orang tua, karena orang tua telah memasrahkan putranya kepada kita. Yang paling besar adalah tanggung jawab kita kelak di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kelak di depan Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Kamu ngajar Quran?" "Iya." "Murid kamu bisa semuanya?" "Enggak." "Loh kenapa?" Ketika ditanya kenapa ini, apakah kita bisa menjelaskan dengan alasan yang masuk akal? Ketika tidak, kita nanti yang akan menerima imbas dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Raqibun atidun wa mata'an ila hinin, mitsaqan ghalidhan, khalidina fiha, la yamutu fiha, wa kanu lana abidina, kadzibatin khati'atin,
Musa wa Haruna. Terkadang yang kita sebagai orang tua, bagi putra-putri kita sendiri, kenapa harus punya target? Kan ini anak kita sendiri, meskipun 1 bulan, 2 bulan tidak naik, tidak apa-apa. Jangan seperti itu. Karena kewajiban kita sebagai orang tua itu ada 4. Yang pertama, memberi nama anak kita, putra-putri kita dengan nama yang baik, supaya anak tidak malu. Yang kedua, mengakikoi ketika memang itu punya. Yang ketiga, memberi pendidikan yang bagus. Nah, ini kewajiban kita ini, memberi pendidikan yang bagus, yang baik. Ini penting. Jadi kita sebagai orang tua harus punya target. Yang keempat, menikahkan putra-putri kita. Jadi yang wajib menikahkan, ingat ini, yang wajib menikahkan putra-putri kita, yang wajib mencarikan jodoh putra-putri kita adalah kita sebagai orang tua. Jangan kita pasrahkan kewajiban itu kepada anak kita. Anak kita suruh nyari sendiri semua. Jangan sampai. Ini salah satu yang sudah hampir terhapus dari apa yang sudah diturunkan, kebiasaan-kebiasaan baik dari salaf-salaf kita, dari orang-orang terdahulu yang soleh-solihin. Jadi yang mencarikan jodoh bagi putra-putrinya adalah kita sebagai orang tua. Baik putra kita ini laki-laki ataupun perempuan. Jangan sampai dipasrahkan kepada anak. Karena anak tidak tahu apa-apa tentang dunia perumah tanggahan. Siapa yang lebih tahu? Kita sebagai orang tua yang sudah mengalaminya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.